kerja tingkat 1 dengan pihak pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri BUMN RI, Menteri Hukum RI, Wakil Menteri Sekretaris Negara RI, dan Wakil Menteri Keuangan RI dalam rangka menjelaskan Komisi 6 DPR RI dan menyampaikan pandangan Presiden terkait RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 2003 tentang BUMN. 4. Terkait pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 2023 tentang BUMN, maka Komisi 6 DPR RI terlebih dahulu melakukan RDPU pada tanggal 30 Januari 2025 dengan para pakar akademisi dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan rancangan undang-undang tersebut. 5. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI juga telah melaksanakan rapat panja pada tanggal 31 Januari 2025, pada tanggal 1 Februari 2025, rapat Timus dan Timsin pada tanggal 1 Februari 2025. Dengan demikian pengantar pimpinan Komisi 6 terkait kronologis pembahasan draft undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Selanjutnya kita masuk pada agenda laporan terkait pembahasan draft rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN yang akan disampaikan oleh Ketua Panja Pembahasan RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 2023 tentang BUMN kepada Ketua Panja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 2023 tentang BUMN. Kami persilakan untuk memberikan laporannya. Kami silakan Mas Eko. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR Republik Indonesia, selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Supmi Dasko Ahmad. Yang terhormat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Bapak Prasetyo Hadi. Selamat sore Pak. Yang terhormat Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Supratman Andi Satgas. Selamat sore. Yang terhormat Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Kartiko Wirjoatmojo. Yang terhormat Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Doni Oskaria. Yang terhormat Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bapak Bambang Eko Suharyanto. Yang terhormat Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Thomas A. Mulyatna Jiwandono, beserta jajarannya serta para hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu pada rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1 atas pembahasan draft rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Ibu Bapak, Saudara Menteri dan hadirin yang kami hormati, perkenankanlah saya selaku Ketua Panitia Kerja Panja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyampaikan bahwa sejak tanggal 30 Januari 2025 hingga tanggal 1 Februari 2025, tim Panja telah melaksanakan serangkaian rapat dalam rangka pembahasan draft RUU tentang perubahan ketiga ini. Dari rapat dengar pendapat umum dengan para pakar akademisi, pembahasan daftar inventasi masalah atau yang disebut juga dengan DIM, rapat perumusan serta rapat sinkronisasi yang dilakukan melalui tim perumus dan tim sinkronisasi. Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan rincian pembahasan DIM atas RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sebagai berikut. 1. Total DIM yang dibahas sebanyak
2.411. Dari total DIM, jumlah DIM tetap sebanyak 2.382. Atas DIM tetap tersebut telah disetujui pada tanggal 31 Januari 2025. Ketiga, DIM perubahan sebanyak 15. Atas DIM perubahan tersebut, sebanyak 11 DIM telah disetujui pada rapat tanggal 31 Januari 2025. Keempat, DIM penambahan materi baru sebanyak 14. Atas DIM perubahan materi baru tersebut telah disetujui pada tanggal 31 Januari 2025. 5. Atas 4 DIM perubahan yang belum disetujui pada tanggal 31 Januari 2025 telah dilakukan perumusan oleh Timus, yaitu pada tanggal 1 Februari 2025. 6. Seluruh materi pengaturan dalam RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi oleh tim perumus dan juga tim sinkronisasi, termasuk menyempurnakan struktur batang tubuh serta melengkapi penjelasan-penjelasan yang diperlukan. Ibu Bapak yang kami hormati dan Saudara Menteri, selanjutnya kami sampaikan juga pokok-pokok pikiran tertuang dalam RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. 1. Penyesuaian dan perluasan definisi BUMN untuk mengakomodasi agar BUMN dapat melaksanakan tugas secara optimal serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait. 2. Penambahan definisi terkait anak usaha BUMN yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang existing. Ketiga, pengaturan terkait Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, holding investasi, holding operasional, restrukturisasi, privatisasi, pembentukan anak perusahaan, dan atau pembubaran badan usaha milik negara. Keempat, pengaturan terkait bisnis judgment rule. Kelima, penegasan terkait pengelolaan aset BUMN sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu dilakukan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang ada. 6. Pengaturan terkait sumber daya manusia di mana Badan Usaha Milik Negara memberikan peluang bagi penyandang disabilitas serta masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, karyawan perempuan diberikan peluang untuk menduduki posisi jabatan direksi, dewan komisaris, atau jabatan strategis lainnya di badan usaha milik negara. 7. Pengaturan terkait pembentukan anak perusahaan BUMN secara lebih mendetail meliputi persyaratan dan mekanisme pendiriannya dalam rangka memastikan bahwa anak perusahaan badan usaha milik negara memberikan kontribusi yang besar bagi BUMN dan juga tentunya untuk negara. 8. Pengaturan terhadap aksi korporasi yang meliputi penggabungan, peleburan, pengambil alihan, serta pemisahan BUMN secara lebih tegas dalam rangka menciptakan BUMN yang kompetitif, handal, dan tangguh. 9. Pengaturan secara fundamental terkait privatisasi BUMN termasuk kriteria BUMN yang dapat diprivatisasi beserta mekanismenya dalam rangka memastikan privatisasi badan usaha milik negara memberikan manfaat bagi kinerja BUMN, masyarakat, dan juga untuk negara. 10. Pengaturan mengenai satuan pengawasan internal, komite audit, dan komite lainnya. 11. Pengaturan mengenai kewajiban BUMN untuk melaksanakan pembinaan, pelatihan, pemberdayaan, dan kerjasama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan koperasi, serta masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan mengutamakan masyarakat di wilayah sekitar BUMN
masyarakat di wilayah sekitar BUMN berada sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN. Hadirin yang kami hormati, demikian penyampaian laporan hasil panja RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk diberikan persetujuan dalam forum pembicaraan tingkat 1 pada rakar ini agar dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 atau pengambil keputusan dalam rapat paripurna yang akan datang. Melalui forum ini, tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Antara lain, kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia, Ahli Bahasa, Badan Keahlian DPR RI, dan tim Sekretariat Komisi 6 DPR RI. Semoga RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang kita susun ini dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan BUMN di Indonesia agar lebih mampu meningkatkan kinerjanya, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jakarta, 1 Februari 2025, Ketua Panja RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Eko Hendro Purnomo SOS, nomor anggota A499, akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atau Mas Eko yang sudah bekerja keras sebagai Ketua Panja yang lembur-lembur beberapa hari ini. Bapak Ibu, lemburnya luar biasa ini. Jumat, Sabtu, sampai malam-malam. Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan laporan panja, apakah laporan panja terkait dengan pembahasan RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dapat kita setujui? Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.